Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita saksikan tadi adalah tayangan mengenai Bank Pensil. Dan kita juga sambil mukbang ini ya, mukbang dengan adik-adik sekalian, mukbang with yatim ya. Memang acara kita kali ini. Selamat menikmati makan siangnya. Semuanya harus tetap semangat apapun mungkin sekarang kondisinya. Mudah-mudahan ke depannya dengan acara ini terbuka kemudahan-kemudahan perbaikan untuk pendidikan dimanapun berada, terutama untuk yang sekarang ada di sini ya, yang hadir, adik-adik yang lagi menikmati makan siangnya. Baiklah, sekarang sambil makan siang boleh yang masih makan, kita akan masuk ke yang ditunggu-tunggu nih, yang juga dicintai oleh semuanya, yang tadi juga sudah saya sapa, telah hadir juga, yaitu pimpinan Yayasan Maskanul Hufaz yang akan memberikan tausiah di siang hari ini. Kita akan menyapa yang kami cintai, yang saya cintai, kita semua cintai karena Allah, Masya Allah luar biasa, yaitu Ustazah Oki Stiana Dewi. Assalamualaikum Ustazah, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Ustazah apa kabar? Anak-anak gimana yang cantik-cantik, ganteng-ganteng? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Ya? Berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo silakan Ustazah. Iya Teh. Terima kasih Teh. Baik, Masya Allah. Saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, seru deh pada makan-makan. Enak gak makanannya? Karena ini manggilnya apa ya? Anak-anak manggilnya apa ya? Karena biasanya anak-anak manggilnya Uma ya. Karena Uma Oki belum makan, ngeliat kalian makan jadi ngiler banget pengen makan juga bareng-bareng. Baik, untuk adik-adik semua, Bapak dan Ibu, kakak-kakak yang baik hati, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senang sekali di weekend kali ini bisa berjumpa dengan secara virtual dengan adik-adik yang sedang makannya lahap luar biasa yang Om Oki lihat di sini. Juga senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang baik, Masya Allah, sebuah anugerah dan kebahagiaan loh bisa berkumpul dengan orang-orang baik. Saya sapa dulu nih satu persatu, tentu saja Teteh ya, Teteh kita bersama Teh Teri. Sehat ya Teh, dan selalu sehat ya Teh. Kita sering ketemu di forum-forum begini ya Teh. Alhamdulillah, semoga baik, semuanya berkah, Ustazah. Amin, amin. Yang saya hormati Panitia Wakaf Salman ITB, Masya Allah, ini nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Allah jodohkan bertemu dengan teman-teman Wakaf Salman ITB melalui divisi fundraising dan program dari Maskanul Hufaz. Teman-teman dari Wakaf Salman ITB juga sudah datang ke Maskanul Hufaz, mereka melihat langsung kegiatan-kegiatan Maskanul Hufaz dan akhirnya mau membantu kami untuk bersama-sama berjuang dalam bidang pendidikan, khususnya di Maskanul Hufaz adalah dalam bidang pendidikan agama. Kemudian saya bahagia sekali karena anak-anak muda bergerak, mereka punya kepedulian, mereka punya semangat untuk berkontribusi lebih, itu Masya Allah luar biasa. Di saat anak-anak muda lain sibuk dengan fun, sibuk dengan happy-happy, ini anak-anak muda di Wakaf Salman ITB bergerak, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain, Masya Allah. Sudahlah anak-anaknya keren-keren, karena sekolah di ITB kan sekolah keren kan, udah gitu jiwa sosialnya tinggi, Masya Allah. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Muhammad Ali Muhsin sebagai pengelola Sekolah Alam Tugu. Masya Allah, tadi saya sudah lihat sekolahnya, dingin tuh rasanya sekolah di situ ya Pak ya. Senang sekali bisa berjumpa secara virtual dengan Bapak. Masya Allah, semoga Bapak selalu sehat Pak, supaya bisa terus membantu dan menolong anak-anak yang ada di Sekolah Alam Tugu. Sehat Pak? Bapak Muhammad Ali Muhsin, tadi sebelum ini. Baik, yang saya hormati Bunda Dewi Risna, Komalasari dan Ayah Toko Farid, selaku pengelola Kompleks Pendidikan Khairina. Masya Allah, Assalamualaikum. Aduh, bahagia banget. Ini cita-cita saya loh punya anak-anak yang kecil-kecil, karena selama ini di Maskanul Hufaz itu besar-besar gitu ya. Yang kecil-kecil ini pasti bahagia, nikmat banget ya Pak, Bu. Masya Allah. Insya Allah surga depan mata Pak, Bu. Masya Allah berkah kehidupannya. Kemudian yang saya hormati komunitas Gerak Bareng,
teman-teman dari komunitas Wan Ummah, dan para peserta yang mengikuti, Masya Allah. Jadi, saya selalu bahagia bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang yang mengamalkan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Padahal persoalan kehidupan sendirinya saja juga sebetulnya banyak, tapi orang-orang ini, mereka semua yang bergabung, Bapak dan Ibu, kakak-kakak, semua yang bergabung di sini, memikirkan orang lain atau memikirkan umat Rasulullah yang lain, maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan teman-teman semua digolongkan dengan sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, seperti yang Rasulullah sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sebelum saya berbicara panjang mengenai sodakoh atau mengenai anak yatim, karena saya bertemu dengan orang-orang baik di sini, saya ingin cerita sedikit Bapak dan Ibu sekalian, pendirian Maskan Hufat yang saat ini sudah berjalan di tahun ke-5. Dan kita semua adalah orang-orang yang akan saling bersinergi satu sama lain. Maskan Hufat atau mungkin sekolah Tugu Alam Teguh Lestari atau kompleks pendidikan Khairina atau apapun itu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya saling kita bekerja sama untuk menolong satu sama lain. Kalau Maskan Hufat, kita memang fokus kepada, kita merekrut Bapak dan Ibu sekalian, fokus terutama kepada anak yatim piatu mu'alaf du'afa, memang usia produktif, yaitu usia lulusan SMA sebetulnya. Kenapa kita pilih lulusan SMA? Karena banyak teman-teman di luar sana yang mereka hebat-hebat, pinter-pinter, potensial, ingin menghafalkan Quran, tapi masuk pesantren nggak ada uang misalnya. Jadi kita rekrut nih teman-teman yang dari seluruh Indonesia. Dan Masya Allah antusiasmenya banyak sekali. Jadi kemarin kita buka pendaftaran 1.000 orang, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang daftar, yang keterima hanya sekitar 60 orang saja. Artinya yatim piatu mu'alaf du'afa dari seluruh Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Makanya sebenarnya saya dan kita semua sangat bahagia kalau banyak panti-panti asuhan lain yang tersebar di mana-mana atau yayasan-yayasan lain yang tersebar demi memfasilitasi anak-anak hebat ini, teman-teman hebat ini untuk bisa belajar. Di Maskan Hufat, anak-anak yang lulusan SMA mereka belajar 1 tahun. Mereka fokus menghafalkan Al-Quran. Setelah itu mereka mengabdi selama 1 tahun lagi di seluruh pelosok-pelosok untuk kembali melanjutkan pendidikan agama ini, untuk kembali membangun masyarakat menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang akhlaknya baik, seperti tadi saya dengar Bapak dan Ibu dari Kompleks Pendidikan Khairina ya, kita ingin menciptakan generasi-generasi yang baik. Dan tentu saja artinya ini kita berkolaborasi. Jadi mungkin satu hari nanti teman-teman dari Maskan Hufat mengajar di Sekolah Alam Teguh Lestari atau mengajar di Kompleks Pendidikan Khairina untuk ngajarin Quran dan yang lain-lain. Dan kemudian pada akhirnya mereka yang setelah mengabdi mereka akan kuliah gratis juga. Jadi mungkin bisa Bapak dan Ibu sekalian kita berkolaborasi, adik-adik yatim nih, nanti ketika mau ngafalin Quran bisa dapat beasiswanya di Maskan Hufat. Dan apa yang kita harapkan Bapak dan Ibu sekalian, semuanya yang kita harapkan adalah amal jariah. Dan itu dibantu oleh pendanaannya dari Wakaf Salman. Terima kasih kepada Wakaf Salman sudah mengumpulkan para donatur untuk membantu kami di yayasan. Kita punya tujuan yang sama untuk membentuk generasi-generasi ini menjadi generasi yang lebih baik, generasi-generasi yang takut kepada Robnya, sehingga generasi yang tercipta generasi yang mulia. Nggak ada kezaliman, nggak ada kecurangan, nggak ada kejahatan, karena dididik dengan pendidikan-pendidikan yang baik, insya Allah. Baik, sambil menemani adik-adik makan, saya ingin berkisah kepada Bapak dan Ibu sekalian supaya kita lebih bersemangat lagi dalam memberikan harta terbaik kita kepada teman-teman yatim, teman-teman duafa, teman-teman yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi ya. Saya mau cerita kisah Sya'ban yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Jadi Sya'ban ini adalah seseorang yang selalu salat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Satu ketika, Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah tidak melihat Sya'ban di shaf pertama, karena Sya'ban itu selalu sholat 5 waktu di shaf pertama di masjid bersama dengan Rasul. Maka Rasul tanya, Sya'ban kemana? Kok nggak kelihatan? Keesokan harinya juga Sya'ban nggak ada di masjid. Maka Rasul tanya, Sya'ban kemana? Kok nggak kelihatan? Sampai akhirnya diinformasikan bahwa Sya'ban itu ternyata jatuh sakit. Maka Rasul pun menjenguk Sya'ban. Dan Rasul berjalan kaki jauh sekali, sekitar 3 jam, sampai ke rumahnya Sya'ban. Ternyata Sya'ban rumahnya sangat jauh dari masjid. Tapi bayangkan, masih terus sholat 5 waktunya di masjid. Ketika Rasulullah SAW mengetuk pintunya rumah Sya'ban, ketika diketuk, Assalamualaikum. Ketika pintunya dibuka, maka istri Sya'ban pun yang ternyata membuka pintu tersebut. Dan terkejut, kaget, dan menangis ketika tahu Rasulullah SAW yang datang ke rumah mereka.
Maka Rasulullah tanya, Sya'ban di mana? Sudah berapa hari tidak terlihat di masjid? Maka istri Sya'ban ini pun mengatakan, Sya'ban meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Wahai Rasulullah, itu sebabnya dia tidak lagi ada di masjid. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada engkau, wahai Rasulullah, sebelum wafatnya, Sya'ban itu berkata kepada dirinya sendiri, dan saya mendengar, dia mengatakan begini, ada 3 hal yang dia katakan di detik-detik wafatnya. Kata Sya'ban, kenapa nggak lebih jauh ya Rob? Kedua, kenapa tidak lebih baru ya Rob? Ketiga, kenapa nggak lebih banyak ya Rob? Jadi saya tidak tahu apa maksud perkataan Sya'ban. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih banyak? Kenapa tidak lebih baru? Apa maksudnya ya Rasulullah? Maka setelah bercengkrama, akhirnya Rasulullah SAW pun tahu apa maksud yang yang diucapkan oleh Sya'ban. Jadi Rasulullah bercengkrama dengan istri Sya'ban, menanyakan kebiasaan-kebiasaan Sya'ban. Akhirnya Rasul menjawab, Sya'ban itu setiap hari datang ke masjid. Dan ketika dia di detik-detik wafatnya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa yang akan diperoleh oleh Sya'ban nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Sya'ban pun berkata, kenapa nggak lebih jauh? Maksudnya adalah, kenapa jarak rumah saya dengan masjid nggak lebih jauh? Kalau lebih jauh, pahala saya semakin banyak. Allah akan meningkatkan derajat saya lebih tinggi. Seandainya lebih jauh, pahala saya makin melimpah ruah. Jadi Sya'ban menyesal, kenapa nggak lebih jauh ya jalannya? Supaya saya dapat pahala lebih banyak. Kemudian yang kedua, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih banyak ya Rob di detik-detik wafatnya? Kenapa? Karena selama ini Sya'ban dari rumah menuju ke masjid selalu bawa roti. Dan biasanya Sya'ban membagi rotinya menjadi 2 untuk fakir miskin yang ia temui di tengah jalan, dan setengahnya untuk dirinya sendiri. Nah, ketika detik-detik wafatnya, Allah memperlihatkan apa yang akan nantinya dimiliki oleh Sya'ban, didapatkan oleh Sya'ban, maka Sya'ban pun menyesal. Kenapa saya sedekah nggak lebih banyak? Kenapa sedekahnya sedikit? Kenapa sedekahnya cuma setengah harta? Kenapa nggak lebih banyak? Seandainya lebih banyak, pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Jadi Sya'ban menyesal. Kenapa nggak lebih banyak saya sedekah waktu saya masih hidup atau waktu saya masih sehat? Jadi Sya'ban menyesal, padahal dia sudah sedekah. Tapi Sya'ban menyesal, kenapa sedekahnya nggak lebih banyak? Lalu Sya'ban juga berkata di detik-detik wafatnya, kenapa nggak lebih baru? Jadi Sya'ban itu setiap hari menuju ke masjid, beliau itu selalu membawa baju yang lusuh dipakai, baju yang baru itu dipakainya ketika sholat. Baju yang bagus dipakainya ketika sholat. Di tengah perjalanan, Sya'ban biasanya ngasih baju yang lusuh itu kepada para fakir miskin. Maka Sya'ban pun menyesal, kenapa nggak lebih baru? Kenapa nggak yang baru aja yang saya kasih? Harta terbaik saya, kenapa nggak saya kasih? Jadi itulah penyesalan-penyesalan dari Sya'ban, padahal beliau sudah bersodakoh luar biasa, tapi masih menyesal dalam pemberian sodakohnya. Maka teman-teman sekalian, dari kisah ini kita belajar banyak hal, mumpung Bapak dan Ibu, kakak-kakak, dan saya, kita semua, Allah anugerahi kesehatan, pada saat masih diterima sedekah kita. Ada masa di mana nanti sedekah kita udah nggak berarti lagi Bapak dan Ibu sekalian. Maka berikanlah harta terbaik kita untuk mereka yang memang membutuhkan, terkhusus kepada yatim piatu, kepada duafa, atau orang-orang yang memerlukan. Saya bacakan satu ayat kepada Ibu sekalian dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia menyesal dan minta sama Allah agar dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali, hanya supaya mereka bisa sedekah. Apa kata surah Al-Munafiqun ayat 10? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian apa dari yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematianmu. Lalu orang yang mati itu berkata, ya Allah, kenapa engkau tidak tunda kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah? Kenapa engkau tidak tunda saja kematianku ya Allah? Karena aku mau sedekah ya Allah. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Seandainya engkau tunda ya Allah, aku pasti banyak sedekah. Seandainya engkau tunda kematianku ya Allah, aku pasti jadi orang yang soleh. Jadi di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 ini, orang-orang yang mati menyesal. Kenapa dulu waktu masih hidup nggak memberikan harta terbaik untuk membantu orang lain. Tidak memberikan harta terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tersebut mudah-mudahan menjadi pengingat kita bagi yang hidup bahwa sebanyak apapun harta yang kita miliki, ada hak orang lain di sana. Saya ingin sedikit mengucapkan beberapa poin-poin sedekah yang mudah-mudahan ini kembali memotivasi kita untuk memberikan harta terbaik, bukan harta sisa untuk bersedekah.
Apa sih keutamaan sedekah? Pertama, dia merupakan amalan yang utama, teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul ingatkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan satu sama lain. Maka sedekah pun akan berkata dengan amalan-amalan yang lain, akulah yang paling utama di antara kalian. Jadi keutamaan pertama sedekah adalah ia amalan utama. Kemudian kedua, ia melindungi dari bencana. Kalau kita lihat perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya adalah pendosa, zalim, bahkan kafir. Karena Allah menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah itu. Kalau saya boleh cerita sedikit, anak saya yang keempat ini memang sejak lahir ada beberapa kelainan-kelainan yang harus terus diobati. Tapi saya pikir, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaannya jauh lebih baik dibanding teman-teman di NICU lainnya. Dan saya pikir mungkin ini karena adanya sodakoh, adanya maskan hufat. Kalau nggak ada maskan hufat, wallahu alam apa yang terjadi dengan saya, atau apa bencana-bencana yang terjadi dengan saya dan keluarga. Jadi mungkin itu karena maskan hufat. Jadi begitu pula dengan bapak dan ibu yang memiliki yayasan, atau bapak dan ibu yang sodakoh luar biasa. Seharusnya ada kejadian yang mungkin terjadi kepada diri kita, namun Allah enyahkan kejadian itu karena amal soleh atau karena sedekah yang kita lakukan. Jadi ternyata sedekah atau kebaikan kita itu melindungi diri kita dari bencana. Kemudian, yang ketiga tentu saja berlipat ganda pahalanya dalam surah Al-Baqarah ayat 261, bahwa perumpamaan orang yang sedekah itu seperti satu biji menjadi 7 batang, masing-masingnya ada 100 bulir. Jadi Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kemudian yang keempat, sedekah atau kebaikan yang kita lakukan dapat menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kata Rasul, bersedekahlah kalian walau hanya dengan sebiji kurma. Sebab sedekah memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan air. Jadi sedekah yang kita lakukan atau kebaikan yang kita lakukan itu menghapuskan dosa kita. Saya dan teman-teman semua, kita ini pendosa dan kita berbuat dosa banyak sekali, teman-teman sekalian. Tapi kebaikan yang kita lakukan atau sedekah atau menyantuni anak yatim yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kelima, tentu saja dengan bersodakoh atau dengan memfasilitasi anak-anak yatim berada di yayasan, menjadikan harta berkah dan terus berkembang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 39, barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Allah menggantinya. Nggak ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Nggak ada ceritanya orang kekurangan harta karena sedekah. Yang ada justru Allah lipat gandakan harta itu dengan keberkahan yang banyak. Kemudian yang keenam tentu saja melapangkan ke syurga. Dalam surah Ali Imran ayat 133, 134 sampai 135 dijelaskan bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu terhadap ampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang luas seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang bertakwa. Salah satunya adalah mereka yang gemar untuk bersedekah. Ketujuh, sedekah atau kebaikan yang kita lakukan adalah bukti keimanan kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul ingatkan sedekah adalah bukti keimanan. Kedelapan, kita bersedekah memfasilitasi anak-anak yatim, du'afa, memberikan harta terbaik kita akan dapat naungan di padang mahsyar. Rasul ingatkan, ada 7 golongan orang yang Allah lindungi di padang mahsyar, itu matahari di atas kepala kita. Siapa? Mereka yang bersedekah, yang ikhlas bersedekah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa tolong kita selain salah satunya adalah sedekah yang kita lakukan lillah karena Allah. Ke-10, tentu saja kita bersedekah, maka akibatnya adalah pahala akan terus mengalir. Walaupun kita meninggal dunia, anak yang kita misalnya fasilitasi sekolahnya, kita kasih makannya, dia tumbuh sehat, kuat, dia jadi orang baik, maka sepanjang dia berbuat baik, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Dan teman-teman semua, penutup dari saya adalah dari kisah riwayat Muslim, bahwa ada kisah di mana 2 pemilik kebun. Seorang pemilik kebun heran, kenapa sih hujan selalu turun di kebun yang sana? Kebun saya kok enggak? Saya kemarau. Kenapa dia selalu ada hujan sehingga sawahnya subur? Maka ketika ditanya, apa sih yang kamu lakukan kok hujannya hanya turun di tempatmu saja? Seakan-akan kamu yang mendapat keberkahan. Saya kok kemarau, mati sawah saya, tumbuh-tumbuhan saya mati. Apa kata pemilik kebun yang satu lagi? Yang saya lakukan adalah ketika saya punya harta, maka sepertiga saya untuk menanam kembali, sepertiga hartanya untuk menanam kembali, sepertiga harta untuk keluarga, dan sepertiganya untuk sedekah.
ternyata sodakohnya sekitar 30% dari hartanya. Maka apa yang terjadi? Maka Allah terus buat dirinya, keluarganya, hartanya berkah, bertambah terus kebaikan. Terakhir, Ibnu Qayyim rahimahullah menasihati bahwa ketika engkau bersedekah, maka ia akan menjadi, pertama, meringankanmu pada saat engkau sakaratul maut, menjadi lampu yang terang ketika di alam kubur. Engkau akan masuk pintu khusus dari orang-orang yang suka bersedekah, namanya pintu as-sakhoya. Kemudian maka ketika engkau wafat, harta akan terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, daripada kita menimbun barang-barang terlalu banyak, baju yang terlalu banyak, sepatu yang terlalu banyak, atau barang-barang mewah-mewah lainnya kah, atau apapun itu, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup sederhana. Uang yang kita dapatkan, alangkah lebih baik untuk kita berikan yang terbaik untuk anak-anak ini, teman-teman ini, teman-teman yang Bapak dan Ibu lihat di Yayasan Alam Teguh Lestari kah, atau di mana nih, di Ummah Movement kah, atau Kompleks Pendidikan Khairina, atau dimanapun itu, mudah-mudahan dengan kita membahagiakan orang lain, maka Allah juga memberikan kebahagiaan untuk kita dan keluarga, insya Allah. Mungkin segitu dari saya. Semangat terus Bapak dan Ibu, terkhusus Bapak dan Ibu yang berada dalam yayasan, Bapak dan Ibu yang memberikan hartanya, kakak-kakak dengan tenaganya berkontribusi, Masya Allah. Semoga kita tidak hanya dipertemukan di dunia, tapi mudah-mudahan kita saling memanggil nanti di surga Allah. Saya pendosa juga, saya memerlukan panggilan dari anak-anak soleh, dari teman-teman, dari Bapak dan Ibu yang soleh-soleh. Semangat untuk berbuat kebaikan, dan terima kasih Wakaf Salman yang sudah memfasilitasi kami semua, memberikan dana pada kami semua, sehingga kami bisa bergerak untuk menciptakan generasi-generasi yang unggul. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.